Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama Stefanus Rumoropen dari Unit Kerja Biro Keuangan dan Aset. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai agenda pertama, yaitu mengenai sikap bela negara, yang dimana terdapat wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan juga kesiapan bela negara. Wawasan kebangsaan sendiri adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam penerapannya terdapat nilai-nilai dasar bela negara, yaitu ada cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan bela negara. Dari nilai-nilai tersebut, terciptalah nilai-nilai dasar ASN. Dari beberapa nilai dasar ASN tersebut, dapat kita ambil contoh seperti membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, serta salah satu yang sangat berperan penting dan juga sebagai contoh dari nilai-nilai dasar ASN adalah pelayanan publik, yaitu memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Hal-hal ini juga saya implementasikan atau saya terapkan pada Biro Keuangan dan Aset sebagai pelayanan kepada masyarakat. Yang berikutnya dari nilai-nilai tersebut, terciptalah fungsi aparatur sipil negara, yaitu pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Baik, untuk yang kedua adalah analisis isu kontemporer, yaitu kemampuan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat berpengaruh kepada perubahan lingkungan kerja yang ada. Di mana sebagai aparatur sipil negara, kita diwajibkan serta ditegaskan untuk dapat mawas diri serta dapat mengidentifikasi beberapa isu-isu kontemporer yang dapat berpengaruh pada dunia kerja kita, yang dimana dapat membuat suatu perubahan yang sangat besar ataupun signifikan. Hal ini didasari pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yang dimana mendorong kesadaran PNS untuk menjalankan profesinya sebagai aparatur sipil negara. Tujuannya adalah untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia, yang mana respon atas masalah rendahnya kapasitas dan kemampuan pegawai negeri sipil dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS dengan menyadari pentingnya modal instansi dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategi, di mana sebagai tujuan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai seorang PNS yang profesional yang mana melayani masyarakat. Beberapa isu-isu kontemporer yang dapat
kita lihat dan kita analisis, yaitu seperti korupsi, penggunaan narkoba, dan juga obat-obat terlarang lainnya. Hal-hal seperti inilah yang dapat menjadi sebuah masalah kepada seorang aparatur sipil negara. Kita tahu sendiri bahwa sebagai seorang aparatur sipil negara, kita sebagai garda terdepan bagi masyarakat. Sebagai garda terdepan tentunya dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan mengenai isu kontemporer, kita harus dapat mawas diri dan mewaspadainya. Maka daripada itu, perlunya sikap tegas dan juga sikap mengawasi diri sebagai aparatur sipil negara dalam menanggapi isu-isu seperti korupsi, penggunaan narkoba, ataupun obat-obat terlarang lainnya, dalam menjaga negara kesatuan kita dari hal-hal yang membuat negara kita menjadi hancur. Dalam penerapannya di dalam Biro Keuangan dan Aset, di mana tempat saya bekerja, saya menjaga diri untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang dapat membawa saya ke dalam permasalahan seperti korupsi, menerima hal-hal yang bukan hak saya, ataupun mencoba untuk melakukan hal-hal yang menjerumuskan saya kepada KKN seperti korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Berikutnya ada kesiapsiagaan bela negara. Adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Dari hal-hal tersebut, bela negara merumuskan 5 nilai, yaitu ada rasa cinta tanah air, yang mana dalam penerapannya seperti menjaga nama baik bangsa dan negara, serta mengikuti apel serta upacara yang dilaksanakan ataupun dilakukan, yang dimana sebagai bentuk rasa cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan negara. Penerapan yang bisa diberikan yaitu disiplin serta bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan. Hal-hal seperti ini harus dilakukan sebagai bentuk bela negara kita. Berikutnya ada setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Itu menjalankan kewajiban agama, seperti melakukan beribadah. Sebagai saya sendiri, agama Kristen, menjalankan ibadah saya setiap hari Minggu. Serta ada beberapa program Kemendagri yang sangat saya apresiasi, seperti kerohanian wajib yang dilakukan setiap hari Kamis, di mana kami diwajibkan untuk mengikuti ibadah di hari Kamis sebagai bentuk kecintaan serta kewajiban kita dalam beragama. Berikutnya ada rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu menyumbangkan tenaga, pikiran, dan kemampuan kita. Dalam hal ini, pelayanan kepada masyarakat. Tentunya hal ini saya sudah implementasikan di Biro Keuangan dan Aset, di mana saya memberikan kemampuan, tenaga, serta pikiran saya, baik kepada bidang administrasi, di mana sangat diperlukan pada pelayanan terhadap rakyat, di mana butuhnya sebuah kecepatan serta ketepatan waktu dalam melayani masyarakat. Dan yang terakhir ada mempunyai kemampuan awal bela negara. Salah satu contoh yang saya dapat berikan adalah senantiasa menjaga kesehatan. Hal ini dapat saya implementasikan kepada program dari Kementerian Dalam Negeri, di mana selalu melaksanakan lari sore pada hari Rabu. Hal ini sangat-sangat saya senangi karena sebagai bentuk program menjaga kesehatan, tentunya ini sebagai awal dari nilai-nilai eh, kemampuan dari bela negara dan juga sebagai nilai-nilai awal dalam bela. Baik, sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan untuk tugas kali ini. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat menjadi bentuk dalam bela negara ataupun dalam wawasan kebangsaan sebagai seorang calon pegawai negeri sipil. Untuk menutupi semua itu, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.